Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tim pengembang kurikulum di lembaga PAUD ataupun TK. Hari ini saya coba akan untuk menjelaskan bagaimana sih cara menyusun dokumen KOSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan yang mengacu pada kurikulum merdeka. Baik, di sini saya memiliki contoh, contoh template atau contoh kurikulum dari TK Dharma Wanita Finansial Limpo Lerung. Oke, mohon izin saya menyampaikan. Di sini adalah cover Bapak Ibu ya, ini adalah cover. Covernya ini seperti biasa ya, dokumen KOSP. Nah, dulu mungkin kita sebelum kurikulum merdeka itu namanya adalah KTSP. Jadi T-nya diganti dengan O. Kenapa seperti itu? Karena diharapkan bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan ini menjadi kurikulum operasional, kurikulum yang bisa menunjukkan atau merencanakan terkait dengan ketuntasan capaian pembelajaran. Ya, jadi makanya segala sesuatunya itu harus bersifat eh, operasional gitu kan. Ada sistematikanya, kemudian juga ada alurnya, alur tujuan pembelajarannya, kemudian juga capaian pembelajaran sampai kepada evaluasi di pembelajaran di kelas. Ya, jadi namanya sudah diganti nih. Jadi bukan tingkat lagi tapi operasional. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada TK, namanya nama TK-nya ya, tahun pelajarannya tahun berapa. Di sini ada logo TK, silakan dituliskan saja. Kemudian disusun oleh tim pengembang kurikulum. Nah, pastikan bahwa dalam menyusun kurikulum itu kita harus mengembangkan atau harus memiliki tim pengembang kurikulum. Ya, jadi itu disusun dulu atau di SK-kan dulu. Ya, jadi tidak satu atau dua orang yang menyusun kurikulum, tapi memang harus tim. Ya, harus berkelompok. Ya, nanti contohnya seperti apa? Nanti saya akan lihatkan ya. Kemudian di sini nama TK-nya. Kemudian di sini ada juga nama TK dan juga alamat. Oke, itu adalah cover. Saya rasa cukup. Nah, kemudian berikutnya adalah ada SK ya. Setelah cover itu ada SK. Di sini ada SK pemerintah Kabupaten Wajo Dinas Pendidikan. Silakan ya. Kalau menurut format sih silakan bebas bisa menggunakan format yang mungkin biasa dilakukan di lembaga Bapak Ibu semua. Nah, ini hanya contoh saja. SK Kepala TK. Jadi nanti yang menandatanganinya adalah Kepala TK. Tentang apa? Kemudian menimbang, mengingat, terus gitu kan. Sampai akhirnya disahkan oleh kepala sekolahnya. Oke. Nah, kemudian, nah baru di sini ada yang namanya lembar pengesahan. Ya, nah tadi SK penetapan, di sini adalah lembar pengesahan. Nah, lembar pengesahan ini adalah menjelaskan tentang telaah ya, pengesahan dari kurikulum. Ini ada telaah, silakan ya kalau dapat dapat direkomendasikan atau mungkin ada perbaikan ya dengan alasan apa silakan dituliskan. Ini memang harus dari pengawas ya yang melihat yang mengecek terkait dengan KOSP-nya itu seperti apa. Oke. Kemudian ini halaman pengesahan ya. Halaman pengesahan mohon untuk disahkan ya dari kepalanya, dari ketua yayasan sampai kepala dinas sampai kepada pengawas TK. Oke ya. Agar apa? Agar diketahui secara bersama bahwa kurikulum ini telah disahkan dan siap untuk dilaksanakan dalam 1 tahun ajaran. Baik, itu ya adalah halaman pengesahan. Oke, silakan nanti formatnya boleh menyesuaikan ya. Bisa saja mungkin formatnya tidak seperti ini gitu kan, atau mungkin apa namanya berbeda pun nggak masalah ya. Itu format yang penting isinya adalah menjelaskan tentang pengesahan diketahui oleh apa pihak-pihak yang berkepentingan ya, yang mengetahui. Oke, kemudian, nah di sini ada kata pengantar. Nah, pastikan kata pengantar ini ada gitu ya di dalam KOSP kita, di dalam kurikulum Merdeka. Ya, silakan nanti tuliskan alhamdulillah bersyukur senantiasa kepada Allah gitu ya. Nah, seterusnya kurikulum operasional ini disusun berdasarkan terus gitu ya. Ya, jadi kata pengantar prakata awal untuk menjelaskan bagaimana kurikulum ini disusun. Ya, ucapan terima kasih mungkin boleh silakan ya dan seterusnya. Nanti jangan lupa disahkan juga oleh kepala sekolah TK. Oke. Nah, berikutnya ada yang namanya daftar isi. Oke, daftar isi ini adalah poin-poin yang harus ada di dalam kurikulum ya dari mulai halaman sampul, halaman SK penetapan, lembar rekomendasi, halaman pengesahan atau pengantar daftar isi bab 1 pendahuluan ya. Nanti kita akan bahas satu-satu mungkin bab 2 visi misi dan tujuan pendidikan, kemudian bab 3 pengorganisasian pembelajaran, bab 4 perencanaan, bab 5 pendampingan dan bab 6 adalah penutup. Jadi di dalam KWSP ini setidaknya ada 6 bab yang harus Bapak Ibu tim pengembang kurikulum susun, yang harus yang harus ada tercantum dalam kurikulum. Gitu ya. Ada 6 bab.
Ya, ini yang mungkin agak berbeda dengan KTSP yang kemarin. Kalau KTSP itu kan ada dokumen 1, dokumen 2. Nah, sekarang tidak ada ya. Artinya sudah melebur menjadi tiap komponen. Komponen 1, komponen 2, bab 1, bab 2, dan seterusnya. Oke ya, nanti kita akan bahas satu-satu mungkin. Oke, saya scroll lagi ke bawah. Nah, di sini ada sub-subnya. Oke, nah sekarang masuk ke pendahuluan. Nah, apa saja di dalam isi pendahuluan? Ya, ini bab 1. Bab 1 pendahuluan ini adalah masuk ke dalam komponen 1. Ya, di dalam pedoman penulisan kurikulum merdeka itu namanya adalah komponen 1 atau bab 1 pendahuluan, sama aja ya. Oke, apa isinya? Ya silakan nanti Bapak Ibu tuliskan latar belakangnya seperti apa. Ya, penulisan latar belakang ini baiknya adalah secara umum terlebih dahulu, kemudian mengerucut menjadi secara khusus. Ya, jadi jelaskan dulu secara umum apa sih tujuan pendidikan nasional itu seperti apa, gitu kan. Kemudian juga kurikulum ini sebenarnya berisi apa saja, ya, sampai kepada lebih khusus tentang kurikulum operasional TK Bapak Ibu semuanya. Oke ya, tujuannya apa? Kenapa harus ada kurikulum ini? Ya, silakan dituliskan. Ya, tidak perlu banyak-banyak untuk menuliskan latar belakang. Saya rasa satu lembar cukup, gitu ya, untuk latar belakang. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya bagian B, yaitu karakteristik satuan pendidikan. Nah, di dalam karakteristik satuan pendidikan ini Bapak Ibu silakan untuk menceritakan tentang sekolah Bapak Ibu semua. Ya, jadi seperti apa sih lembaga Bapak Ibu itu? Bisa dilihat dari profilnya, ya, jelaskan nama sekolahnya apa, terletak di mana, alamatnya di mana, gitu ya. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi mungkin atau email, pokoknya segala sesuatu yang terkait dengan profil tuliskan. Ya, misalkan punya ciri khas apa gitu kan. Atau mungkin bisa dimasukkan juga tentang foto-foto keadaan sekolah, tampak depan, tampak samping, silakan bisa dituliskan di sini. Oke. Nah, kemudian ada juga di dalam karakteristik itu membahas tentang konteks sosial dan ekonomi. Jadi ceritakan bagaimana lingkungan lembaga tersebut berada gitu kan. Apa yang menjadi ciri khasnya, apa yang menjadi poin kekhasan atau mungkin budaya kebiasaan di daerah itu. Ya misalkan mengangkat terkait dengan misalkan daerah kemaritiman, daerah pegunungan, mungkin ke pantai atau mungkin apalah ya silahkan. Ya berikut pun juga dengan perekonomian seperti apa. Orang tuanya ini mayoritasnya apa? Profesi orang tuanya atau mungkin berada di daerah perkotaan kah atau di daerah perekonomian yang maju atau seperti apa. Oke ya, silakan dijelaskan ya. Ini adalah salah satu bentuk karakteristik atau mengenali lebih jauh atau lebih dalam terkait dengan sekolah kita. Kemudian lanjut ke konteks budaya. Nah, sama konteks budaya pun harus ditulis. Apa saja konteks budaya itu? Ya, tadi ya, terkait dengan letak geografis. Ya, nah nanti bisa juga sekolah ini berada di kawasan yang tidak mudah dijangkau angkutan umum, namun keadaan lingkungan yang tenang dan nyaman. Jadi ceritakan terkait dengan konteks sosial budaya gitu ya. Nah, jelaskan saja ya terkait dengan apa namanya seni budaya tradisional harus dioptimalkan gitu kan. Ada kekhasan apa nih daerah tersebut? Silakan nanti tuliskan. Oke, kemudian berikutnya karakteristik berikutnya adalah atau pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, silakan tuliskan juga. Ya, tuliskan juga nanti nama kepalanya siapa, nama gurunya ada siapa, berapa orang gurunya boleh. Nanti bisa dibikin kayak struktur organisasi, ada fotonya, itu lebih bagus. Silahkan aja ya, sesuaikan dengan kreativitas Bapak Ibu semua. Jelaskan ya, misalkan tempat tanggal lahir di mana, lulusan apa, di mana gitu kan. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya karakteristik peserta didik. Nah, jadi peserta didik ini nanti silakan tuliskan ya apa sih gitu kan layanan yang diberikan, usia berapa, kemudian juga apa yang menjadi sasaran utama gitu ya. Nanti silakan tuliskan ya. Ciri khas anak. Nah, ini adalah contoh dari jumlah jenis kelaminnya berapa, totalnya berapa. Ya, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan maksudnya. Gitu ya, berapa totalnya. Oke ya, seperti itu. Nanti ada penjelasan terkait dengan proyek profil Pancasila pun nggak apa-apa, silakan ya, tuliskan. Kemudian yaitu yang terakhir ya, poin B yang terakhir adalah kemitraan kerjasama. Nah, sama Bapak Ibu juga silakan untuk menuliskan. Selama ini lembaga Bapak Ibu itu sudah bekerja sama atau bermitra dengan siapa aja. Misalkan kan dengan puskesmas, dengan pemerintah desa, atau mungkin dengan narasumber, atau mungkin dengan apa industri-industri yang fokus ke arah
permainan edukatif mungkin APE, penyedia APE gitu dan silakan nanti tuliskan. Ya, itu adalah poin B. Oke, sementara itu dulu ya untuk bab 1 atau bab pendahuluan ya, yaitu adalah apa tadi? Latar belakang gitu ya, latar belakang dan karakteristik satuan pendidikan gitu ya A dan B. Nah, nanti mungkin di video berikutnya kita akan bahas terkait dengan analisis kebutuhan sekolah yang di bagian C. Karena ini harus ada analisis SWOT-nya. Oke, mungkin itu dulu video awal ya untuk terkait dengan kurikulum Merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.